Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah senang rasanya bisa goes bareng antum-antum semua nih ya. Ternyata antum nih ramai juga ya. Kirain orangnya serius-serius gitu. Ternyata bocor-bocor juga. Ada sama jaim lah. MAG gitu loh. Kajian kita pada kesempatan kali ini tadi ya, waktu kita goes ada sedikit pembicaraan tentang goes sunnah, goes bid'ah. Ini cocok Serem. 2 hari kita. Gimana sih benar? Gimana sih goes sunnah, goes bid'ah? Maksudnya gue sesuai sunnah, gue sesuai bid'ah gitu loh. Ini sebetulnya penting untuk kita bahas ya. Karena yang namanya sunnah itu apa sih? Sunnah itu artinya yang berasal dari Rasulullah SAW. Baik itu hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Nah, kita tentunya saudaraku sekalian ya pengen goes ini berpahala gitu. Jangan sampai goes ini cuma sebatas senang-senang, tahu-tahu pulang ke rumah nggak ada pahalanya. Akhirnya tidak dapat pahala sama sekali alias berbuat sia-sia. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Makanya di sini kita ingin membahas gimana kita goes sesuai sunnah. Ada yang bilang emang ada goes sunnah, emang gue ada goes bid'ah gitu. Ya, goes yang sunnah kayak gimana nih? Pertama, kita berusaha untuk meniatkan gimana supaya dari goes ini kita dapat pahala. Kata para ulama, sesuatu yang mubah bisa dapat pahala dengan adanya niat. Perhatikan ya, kita goes niatnya apa nih? Oh, niatnya biar mau olahraga, biar sehat. Kalau sehat kan bisa ibadah, tenang. Ya, ada ikhwah tadi, masya Allah. Ana lupa namanya antum. Abu Ahsan. Namanya. Imam. Imam Abu Ahsan bilang enak saat kalau gue sehat, ngaji juga nggak tidur. Masya Allah. Pas gue tidur. Siapa tuh? Rebahan terus. Rebahan. Nah, yang kayak gini benar nih. Kita berusaha untuk meniatkan diri, utamanya adalah kita pengen sehat. Ya, sehat, dengan sehat itu kita bisa ibadah yang benar, tapi juga ngajinya juga yang kuat. Ya, jangan sampai goesnya lebih kuat daripada ngajinya, salah. Ya. Siapa itu? Bagian kita Ini yang pertama nih. Ya, niatnya yang benar. Kita luruskan niat, yaitu kita ingin supaya dengan goes ini kita bisa sehat, dengan sehat kita bisa ibadah yang benar, sehingga dengan niat ini kita bisa dapat pahala. Yang kedua, kita goes ini ya niatnya juga untuk supaya memperkuat tali ukhuwah kita. Karena kan terkadang ketika kita bersama itu, kebersamaan itu masya Allah gitu. Kebersamaan itu bisa menghilangkan kedengkian. Kadang kita hubungannya kurang bagus ketika kita bareng-bareng ketemu sama-sama, masya Allah. Ya, sementara kata Rasulullah SAW bahwa salahu dzatil bain, bagusnya hubungan sesama muslim itu lebih baik daripada sholat, zakat dan puasa. Dalam riwayat Tirmidzi Nabi SAW sabda, ala ukhbiruka bima huwa afdal min sholatin wa zakatin wa shadaqah wa saumin. Maukah aku beritahu kamu dengan sesuatu yang lebih utama daripada apa? Sholat, kemudian apa? Sedekah, kemudian puasa. Apa itu Rasulullah? Kata Rasulullah, salahu dzatil bain, yaitu baiknya hubungan sesama. Fa inna fasada dzatal bain, karena kata Rasulullah SAW, rusaknya hubungan sesama itu hiyal haliqah, bisa mencukur. Mencukur apa ya Rasulullah? Itu mencukur agama. Ya, rusaknya hubungan kita sama teman, tadinya akrab, kemudian setelah itu jadi belakang-belakangan, gak mau tegur-teguran gara-gara masalah dunia, masalah apa. Nah, itu bisa, kata Rasulullah, bisa mencukur agama kita, kan ngeri. Nah, dengan cara kita
kumpul bareng, jalan bareng, setidaknya kita memperkuat hubungan di antara kita. Ya. Nah, ini kita niatkan seperti itu juga. Biar dapat pahala double. Udah niatnya yang pertama tadi apa? Biar sehat, biar bisa ibadah yang benar. Yang kedua juga kita niatkan biar apa namanya? Bisa memperkuat ukhuwah, persaudaraan kita. Masya Allah, alhamdulillah. Maka dengan dua niat ini kita dapat pahala. Ya, ini yang pertama nih. Ya, goes sesuai sunnah. Yang kedua, goes sesuai sunnah kayak gimana ya? Yang kedua yaitu ya kita jangan sampai goes ini, saudara-saudaraku sekalian, ya dibubuhi dengan maksiat. Kayak gibah, sambil goes sambil ngomongin orang. Sambil goes sambil jelek-jelekin orang. Ngobrol ngarung ngidur, akhirnya isinya gibah. Maka kita jangan sampai seperti itu. Ya. Kita pelihara ucapan kita berusaha untuk seperti Allah mengatakan waqulu qaulan sadida, ucapkan kata-kata yang baik. Bercanda boleh tapi jangan sampai menyakiti hati. Bercanda boleh tapi jangan sampai ada mengandung dusta. Bercanda boleh tapi tidak boleh berlebihan. Ya kan Nabi juga bercanda, tapi juga bercanda yang sesuai dengan syariat. Ya. Ini yang kedua nih. Apa yang kedua tadi? Ya, pada tidur. Jangan sampai dicampuri oleh maksiat. Yang ketiga, goes sesuai sunnah gimana? Jangan gulu. Tahu nggak gulu? Sebut nama. Gulu itu berlebihan. Kata Rasulullah SAW, iya kual gulu, fa innal gulu qad ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian sikap gulu berlebihan. Kenapa? Karena sikap gulu itu bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini hadis mutlak, baik gulu dalam agama, ini yang lebih buruk. Demikian pula gulu dalam masalah dunia. Ya, kita saking ngepennya sama yang namanya goes sampai habis waktu buat ngegoes semuanya. Ngajinya lupa. Ya. Nggak ada. Ya. Bagus, goes bagus untuk olahraga, tapi kalau sikapnya gulu sampai berlebihan, ini yang nggak bagus. Waduh, terlalu nyabut lama itu. Terlalu menukik. Ya. Sehingga kalau kita bersikap gulu, jadi akhirnya kita malah tidak mendahulukan sesuatu yang mubah tapi meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Makanya dari itu ya kita berpikir goes alhamdulillah jalan, tapi juga ngajinya lebih bagus daripada goesnya. Ya, tahajudnya lebih bagus daripada goesnya. Demikian pula ya ibadah kita jangan lupa nih. Ketika kita goes itu ya banyak-banyakin zikir, mantep. Ya enggak? Ya. Bayangin perjalanan dari Cilengsi ke sini berapa jam? Cuma goes-goes nggak ada zikir, kayaknya banyak waktu terbuang. Kata Rasulullah SAW, ya sebutkan dalam hadis, majalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis dan mereka tidak menyebut nama Allah dan tidak bersalawat untuk Rasulullah kecuali itu akan menjadi kekurangan buat mereka pada hari kiamat. Dalam satu riwayat yang lain, kecuali mereka bangkit dalam keadaan seperti bangkai keledai. Nah, kita waktu yang banyak ini ya, sampai 2 jam, 3 jam kita goes. Kalau pas goes kita zikir, Masya Allah Pak, berapa banyak dapat pahala, ya nggak? Ketawa boleh, ya bercanda boleh, tapi diselingi dengan sambil zikir, sambil ini. Kalau turun jangan lupa baca apa? Subhanallah. Kalau naik baca Allahu Akbar. Tuh. Jadi kita betul-betul ngamalin sunnah nih, ya. Sehingga Masya Allah, ini grup goes dari mana sih? Ya alim-alim banget gitu. Ya, tapi bukan berarti bareng-bareng. Subhanallah, alhamdulillah. Nah ini goes bid'ah nih. Nganu itu. Ya, karena zikir itu disyariatkan sendiri-sendiri dengan suara yang tidak keras dan tentunya dianjurkan suara yang lirih sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian yang keempat,
ya goes yang sesuai sunnah gimana nih? Jangan sampai kita jatuh kepada fanatik. Nah, fanatik sama mah nggak boleh. Fanatik sama isme, fanatik sama ini nggak boleh. Ya, nama itu hanya sebatas wasilah saja. Jangan sampai jadi tujuan. Kalau nggak sama grup saya nggak mau. Nah, ini nggak bagus. Ya, kenapa Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok dan mereka berbangga dengan kelompoknya. Tuh lihat. Jadi berbangga dengan kelompoknya ini salah. Jangan sampai kita berbangga dengan kelompok, jangan. Yang kita gembira dengannya adalah dengan Al-Quran, dengan kebenaran, dengan ya amal yang baik. Ya, adapun berbangga dengan nama ini nggak bagus. Kenapa itu? Itu bisa masuk ke dalam ikatan-ikatan hizbiyah yang nggak benar. Nah inilah, ada berapa nih semuanya nih? Siapa yang bisa nyebutin? Dapat hadiah. Aqua. Jadi gue sesuai sunnah yang pertama apa? Niatnya yang lurus. Betul. Yang kedua, Campur maksiat. jangan campuri maksiat. Tiga, Tidak hulu. Tidak gulu. tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, Zikir. tidak fanatik. Iya. Kemudian tadi kita sebutkan dihiasi dengan banyak zikir dan yang lainnya. Bercanda boleh nggak masalah. Ya. Ini kalau ada 4 perkara ini insya Allah goes kita sesuai sunnah. Nah terus kalau goes yang bid'ah kayak gimana nih? Goes emang ada goes dalam bid'ah? Nggak ada. Dalam masalah urusan dunia pada asalnya nggak ada bid'ah. Kecuali kalau goes itu dijadikan sebagai ibadah dengan sendirinya. Gue mau ibadah nih, ibadahnya gimana? Mau goes. Kok ibadah goes? Ibadah sholat, zakat, puasa. Tapi kalau sebatas wasilah untuk tadi jadi ibadah, betul, sahih. Tapi kalau jadikan ibadah dengan sendirinya dan jadi tujuan itu jadi bid'ah. Ya. Goes tanggal tertentu. Demikian pula kalau goesnya itu dicampuri dengan hal-hal yang tidak sesuai syariat. Ya, seperti ya goesnya bareng-bareng ahwat gitu kan. Wah, ini bahaya nih. Goesnya tujuannya hanya sebatas untuk senang-senang saja, nggak ada niat sama sekali untuk ya bagaimana supaya dapat pahala. Akhirnya apa? Pulang-pulang nggak dapat pahala. Sementara Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Kita nggak mau sia-sia. Kita nggak mau ya waktu-waktu kita hanya sebatas waktu nggak ada manfaatnya begitu saja. Nah disinilah saudara-saudaraku sekalian, jadi kesimpulannya ada nggak goes sunnah, goes yang sesuai sunnah? Ada. Ya. Ada nggak goes yang nggak sesuai sunnah? Ada. Ya. Jadi yang seperti itu sesuai dengan kita menggunakannya bagaimana? Karena goes itu masalah sifatnya apa? Mubah. Dan dalam kaidah usul fikih sesuatu yang mubah kalau dijadikan wasilah kepada ibadah jadi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Demikian dari saya, mudah-mudahan goes kita kali ini benar-benar dapat pahala ya. Amin. Ya. Semakin memperkuat tali ukhuwah kita. Ada yang mau nanya enggak? Apa? Batasan bulu. Ada orang yang batasnya mungkin dia 30 kilo baru keringatan, Ustaz. Ada Ustaz, ada. Ya. Gulu itu Pak, kalau sudah berlebihan sehingga kita melalaikan yang lebih utama. Kewajiban kita sebagai seorang suami dilalaiin gara-gara apa? Goes. Ya. Berhari-hari pergi ngapain? Goes. Emang anak istri nggak dipikirin. Jangan sampai ya. Soat kalau aneh hurufnya goes. 3 hari 40 hari. La ilaha illallah. Ya.
Nah ini terlalu berlebihan namanya goes. Jadi kita jangan sampai goes itu melalaikan kewajiban. Jangan sampai demi goes kita akhirnya melanggar batasan-batasan syariat. Iya, Allahu a'lam. Lagi. Next. Ada yang nanya? Oke. Udah nggak ada? Alhamdulillah. Baik, kita tutup. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.